Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Ningsih selaku staf dosen kebidanan FK UNER. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penilaian kesehatan komprehensif bagi calon pengantin dan pasangan usia subur. Sebelum lebih jauh kita membahas mengenai penilaian yang komprehensif, sebenarnya apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu merupakan upaya identifikasi risiko kesehatan untuk mencegah komplikasi kehamilan dan sebagai upaya pengambilan keputusan reproduksi bagi pasangan. Jadi, setiap pasangan itu mempunyai hak-hak reproduksi, di mana tidak boleh saling memaksa satu sama lain. Pemeriksaan kesehatan sebelum kehamilan di sini mencakup pemeriksaan kesehatan komprehensif yang mencakup dari berbagai aspek, baik dari segi pasangan perempuan maupun pasangan laki-laki, baik dari riwayat menstruasinya, riwayat obstetrinya, riwayat kontrasepsi, kemudian pola fungsional kesehatan, riwayat kesehatan keluarga, maupun perlu tidaknya pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Di sini pertama kali yang perlu kita kaji yaitu untuk penilaian kesehatan sebelum kehamilan, untuk perencanaan kehamilan sehat, yaitu mencakup riwayat menstruasi. Kenapa? Karena riwayat menstruasi merupakan kunci utama untuk menentukan masa subur atau ovulasi. Sehingga sangat perlu sekali seseorang jika merencanakan kehamilan harus ingat kapan menstruasinya yang datang setiap bulan, begitu. Nah, di sini riwayat kesehatan reproduksi kita lihat dari riwayat menstruasinya, di mana kita harus ingat kapan sih sebenarnya kita setiap bulan itu menstruasi, dan kemudian siklusnya atau perputaran, apakah setiap 21 hari sekali, ataukah setiap 30 hari sekali, ataukah setiap 35 hari sekali, dan ini kita harus dokumentasikan atau kita tandai. Kemudian lamanya atau durasi. Di sini kita harus ingat, kira-kira ketika menstruasi berapa lama? Apakah hanya 2 hari saja, ataukah mungkin sudah sampai 15 hari, atau mungkin 7 hari? Begitu. Kenapa ini sangat penting? Karena ini berkaitan dengan nantinya ketika sudah terjadi kehamilan, kita tidak salah memprediksi apakah benar usia kehamilan kita itu tepat sesuai dengan riwayat menstruasi kita. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan adanya keluhan, misalkan dysmenorrhea atau nyeri perut pada saat menstruasi, gitu ya. Karena ketika ada nyeri pada saat menstruasi, kita harus pertimbangkan apakah di sini ada penyakit-penyakit yang mungkin kita tidak ketahui. Apakah mungkin ada kiste, ataukah mungkin ada endometriosis, apakah mungkin juga ada curiga kanker, beserta ada tidaknya keputihan. Karena keputihan itu ada yang normal, ada yang tidak normal. Keputihan dikatakan normal ketika terjadi sebelum menstruasi atau setelah menstruasi, dan keputihannya tidak gatal, tidak bau, dan juga tidak berwarna. Namun jika keputihannya ada gatal, kemudian berbau dan juga berwarna keruh, kuning, bahkan hijau, maka ini perlu disembuhkan terlebih dahulu sebelum merencanakan kehamilan yang sehat. Selanjutnya, riwayat obstetri. Perencanaan kehamilan tidak hanya terjadi pada saat setelah menikah atau calon pengantin saja. Bisa saja perencanaan kehamilan pada kehamilan kedua, ketiga, ataupun selanjutnya. Sehingga kita perlu mengkaji apakah paritasnya, berapa sih sebenarnya jumlah anak selama ini sudah dimiliki ataukah belum pernah memiliki anak sama sekali. Kemudian riwayat kehamilan, sudah pernah hamil atau belum, begitu ya. Nah, ketika pernah hamil, untuk merencanakan kehamilan selanjutnya, apakah di sini kehamilan sebelumnya ada komplikasi? Misalkan pada saat kehamilan sebelumnya pernah abortus atau keguguran. Kemudian pada saat kehamilan sebelumnya juga pernah terjadi plasenta previa atau mungkin terjadi plasenta akreta. Kemudian riwayat persalinannya, apakah persalinan dengan tindakan, persalinan dengan seksio sesaria karena mungkin ada gawat janin, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya mengenai riwayat kontrasepsi. Riwayat kontrasepsi perlu kita lakukan penilaian karena jenis-jenis kontrasepsi yang pernah kita gunakan itu sangat berpengaruh terhadap kesuburan selanjutnya. Di sini misalkan ketika menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan, maka tentunya jika kita merencanakan, seorang pasangan merencanakan adanya kehamilan, maka 6 bulan minimal harus sudah menghentikan penggunaan kontrasepsi, karena untuk mengembalikan kesuburan itu cukup lama, begitu ya. Nah, kemudian
apakah penggunaan kontrasepsi sebelumnya ada efek samping, misalkan ada peningkatan berat badan, kemudian ada juga flek-flek atau perdarahan semakin banyak. Nah, itu perlu dikaji selain untuk menentukan kehamilan selanjutnya dan juga penentuan kontrasepsi yang selanjutnya. Selain itu juga perlu dipertimbangkan rencana kontrasepsi. Di sini jika memang dilakukan screening kelayakan hamil, namun ternyata tidak layak atau belum layak untuk hamil, maka bisa ditunda dulu untuk menggunakan kontrasepsi. Selain riwayat menstruasi, riwayat obstetri, dan juga riwayat kontrasepsi, kita juga perlu mengkaji mengenai riwayat kesehatan ibu dan keluarga. Pertama, yang paling penting yaitu pada pasangan ketika merencanakan kehamilan juga perlu dikaji ulang atau dinilai ulang mengenai riwayat pernikahan. Sebenarnya tujuan pernikahan ini untuk apa? Gitu. Ada yang menikah tidak ingin mempunyai anak. Ada yang menikah hanya ingin menghabiskan waktu hingga masa tua. Tapi ada juga yang menikah tujuannya untuk mempunyai keturunan seperti itu. Dan di sini berkaitan dengan hak-hak reproduksi. Karena rahim itu adalah milik perempuan. Nah, sedangkan laki-laki tidak bisa memaksakan kehendaknya jika memang pasangannya tidak menginginkan kehamilan. Sehingga sejak awal sudah harus ditentukan tujuan pernikahan itu apa, gitu. Kemudian kesehatan reproduksi saat ini. Bisa saja pasangan menginginkan kehamilan, namun kondisi pasangannya tidak menentukan. Misal, pada laki-laki ternyata kondisi spermanya sangat sedikit, sehingga perlu adanya perbaikan kondisi spermanya dengan androlog begitu, atau mungkin dari kondisi dari perempuannya tubanya buntu sehingga perlu dilakukan pembebasan tuba, ataukah mungkin kondisi reproduksi perempuan saat ini tidak baik karena ovulasi atau masa suburnya tidak teratur karena efek dari badannya terlalu gemuk begitu. Nah, ini harus dipertimbangkan. Jadi untuk menentukan kehamilan tidak hanya kita mempertimbangkan keinginan saja, tetapi kita harus mempertimbangkan tujuan pernikahan, kesehatan dan reproduksi saat ini, dan juga jumlah anak saat ini. Jangan sampai anaknya sudah 5 tapi perempuan semua, kemudian memaksakan karena ingin punya anak satu lagi laki-laki. Seorang istri ataupun pasangan ini harus memaksakan istrinya hamil lagi begitu. Jadi harus kita pertimbangkan semuanya untuk merencanakan kehamilan sehat. Untuk riwayat kesehatan ibu ini juga sangat penting karena seorang ibu yang memiliki penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, autoimun ataupun penyakit tidak menular yang lain, ini sangat perlu dipertimbangkan ketika hamil. Karena bisa saja penyakit tersebut akan semakin memberat ketika hamil, atau mungkin kehamilannya akan diperberat oleh penyakit tersebut gitu ya. Kemudian riwayat alergi. Nah, kemudian juga perlu kita mengkaji riwayat vaksin atau imunisasi. Apakah sudah pernah seorang ibu itu mendapatkan imunisasi tetanus toksoid? Apakah pernah mendapatkan imunisasi atau vaksin COVID? Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Apakah juga pernah mendapatkan vaksin HPV atau human papilloma virus begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu mengenai triple eliminasi. Di mana triple eliminasi ini adalah pemeriksaan HIV, pemeriksaan hepatitis, dan juga pemeriksaan sifilis. Karena ketika seseorang memiliki atau terdiagnosis hepatitis, HIV atau sifilis, maka baiknya diberikan pengobatan terlebih dahulu, karena selain memperparah kondisi kehamilan juga berisiko menularkan pada janinnya. Jadi lebih baik terdeteksi lebih awal, kemudian mendapat pengobatan, dan ini akan memperbaiki atau bisa menurunkan risiko jika terjadi kehamilan. Nah, kemudian riwayat kesehatan keluarga, apakah ada penyakit yang bisa diturunkan? Misal, apakah ada talasemia? Kemudian apakah mungkin ada penyakit genetik yang diturunkan seperti hemofili? Kemudian itu apakah ada penyakit bisu tuli, bibir sumbing seperti itu. Nah, ini perlu dikaji lebih jauh. Nah, kemudian kalaupun ada, maka kita harus mengkaji apakah dari pasangan laki-laki, apakah dari pasangan perempuan. Lalu bagaimana untuk mencegahnya? Dan tidak lupa yang saat ini adalah consanguinity atau pernikahan sedarah
gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali ketika kita ketahui bahwa ternyata di dalam saudara kita itu ada yang masih pernikahan sedarah gitu, dan itu menurun pada kita. Nah, ini mengenai tujuan dari pernikahan itu apa gitu ya. Jadi kita sejak awal harus ada komitmen, karena perencanaan kehamilan itu tidak hanya satu orang tetapi 2 orang. Selain riwayat kesehatan reproduksi, kemudian riwayat kesehatan ibu maupun keluarga, maka tentunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya pola fungsional kesehatan. Kalau merencanakan kehamilan yang sehat, di sini kita tidak bisa membiasakan yang hal-hal yang sudah sepertinya nyaman-nyaman saja gitu ya setiap hari. Nah, kemudian pada saat ini kita tidak ada upaya untuk memperbaikinya. Nah, di sini seperti pola nutrisi. Sering kalau kita mungkin masih sendiri belum merencanakan pernikahan, sering kita makan seenaknya. Misal beli makan yang siap saji, kemudian makan makanan yang manis, makan minuman yang manis seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya sekali begitu ya. Karena makan makanan yang manis, makanan yang siap saji dan juga banyak pengawetnya, ini lambat laun akan menyebabkan penyakit tidak menular di jangka panjang. Kemudian pola eliminasi, apakah rutin buang air besarnya, kemudian rutin buang air kecilnya, karena kalau harusnya dengan nutrisi yang seimbang, yang cukup dengan serat, protein, karbohidrat, maka eliminasinya harusnya lancar. Kemudian pola aktivitas, apakah dalam waktu satu hari ada olahraga minimal 30 menit gitu ya. Kemudian pola istirahatnya, apakah sering begadang, itu sebenarnya harus dihindari. Minimal istirahat adalah 6 hingga 8 jam. Begitu juga dengan pola seksual yang sehat. Ini harus perlu dipertimbangkan, karena kalau misalkan bagi pasangan yang suka berganti-ganti pasangan, maka pola seksual yang tidak baik ini bisa berisiko pada kehamilan. Kemudian hindari minuman beralkohol, tinggi kafein, dan juga merokok. Karena merokok ini selain meningkatkan risiko terjadinya anemia, maka ketika seseorang perempuan itu hamil, maka kebiasaan merokok ini akan menyebabkan janin menjadi IUGR atau berat badan lahirnya rendah. Selain itu juga perlu adanya support system dan juga adaptasi budaya, karena banyak sekali mitos-mitos yang sebenarnya itu tidak perlu dilakukan gitu ya. Nah, namun harus dilakukan sehingga ini akan menghambat kesehatan seseorang dan juga kepercayaan yang diyakini. Support system di sini yaitu tidak hanya dari suami, misalkan support system dari orang tua ataupun mertua. Nantinya ketika hamil, melahirkan, siapa yang akan merawat ibu tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai orang-orang sekitarnya akan menjadi kontra dengan ibu yang merencanakan kehamilan. Selain itu, yang tidak kalah penting yaitu pemeriksaan fisik dan juga penunjang dan juga antropometri. Di sini perlu sekali pemeriksaan tekanan darah, karena tekanan darah yang tidak normal dalam arti hipotensi atau kurang dari 90 begitu ya, ini bisa menyebabkan seseorang mudah pusing gitu ya. Tetapi kalau misalkan tekanan darahnya lebih dari 140, sama saja dia hipertensi. Ini juga tidak baik untuk kehamilan, karena berisiko nantinya akan menghambat aliran darah dari ibu ke janinnya. Begitu juga untuk pemeriksaan suhu, nadi, dan juga pernafasannya. Nah, di sini untuk pemeriksaan status nutrisi, bahwa seorang perempuan, yaitu dari pasangan yang merencanakan kehamilan, maka tentunya tidak boleh overweight, tidak boleh obes, tidak boleh ekstrem obes maupun underweight. Jadi perlu dipertimbangkan berat badan. Namun yang sering terjadi pada pasangan yang merencanakan pernikahan dan kemudian merencanakan kehamilan, sering sekali pada awal merencanakan pernikahan itu ingin badannya kurus gitu ya. Karena ingin nanti ketika pernikahan itu ideal, bajunya cukup gitu ya, terlihat cantik begitu. Nah, kemudian melakukan diet ketat. Nah, ini yang bahaya adalah ketika terjadi berat badannya sangat kurus atau status gizinya di underweight, di MT-nya kurang dari 18,5 atau body mass index kurang dari 18,5, maka ini tentunya akan berdampak pada janinnya nanti. Untuk memenuhi ibunya saja masih kurang, apalagi memenuhi nutrisi janinnya. Jadi bagi calon pengantin yang merencanakan kehamilan setelah pernikahan, maka pertimbangkan untuk diet ketat gitu ya. Jadi harus mempertimbangkan nutrisi yang seimbang agar berat badannya tetap dalam
kondisi yang normal atau seimbang, tidak underweight gitu ya. Nah, begitu juga yang overweight maupun obese gitu ya, maka diupayakan sebelum merencanakan kehamilan, maka diposisikan berat badannya menuju ke berat badan normal, di body mass index normal. Karena obesitas, overweight itu berisiko sekali untuk terjadi peningkatan tekanan darah, risiko untuk menstruasinya tidak teratur. Kalau menstruasi tidak teratur, otomatis akan sulit untuk menentukan masa subur, maka kehamilan sulit terjadi begitu. Nah, selain itu berat badan yang lebih, overweight, obese, extreme obese itu akan berisiko terjadi anemia. Jika seorang perempuan statnya saja sebelum hamil sudah anemia, maka dipastikan pada saat hamil akan terjadi anemia. Karena pada saat hamil seorang perempuan itu akan mengalami yang namanya hemodilusi atau pengenceran darah. Nah, tujuan dari pengenceran darah ini adalah untuk mempersiapkan ketika persalinan nanti tidak akan terjadi perdarahan. Sehingga ketika seseorang mengalami anemia, maka dipastikan perempuan itu ketika melahirkan akan terjadi perdarahan yang bisa mengancam pada kematian. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting lagi yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini sangat diperlukan pada saat merencanakan kehamilan. Di sini ada pemeriksaan hemoglobin untuk mengetahui anemia atau tidak. Resus ini juga untuk mengetahui bagaimana nanti keturunan kita, apakah nanti ada kelainan darah atau tidak. Sama dengan golongan darah. Kemudian indeks Menser untuk mengetahui apakah ada kelainan beta thalassemia. Ketika kita mengetahui indeks Menser kita kurang dari 13 dan kemudian hemoglobin kita kurang dari 10, dipastikan kita bisa saja ada kemungkinan talasemi. Dan ini tentunya tata laksananya tidak seperti ketika kekurangan atau anemia defisiensi zat besi begitu. Kemudian pemeriksaan triple eliminasi dan infeksi lain seperti HIV, hepatitis B, sifilis, malaria di tempat yang endemis. Kemudian ini ya tentunya toksoplasma, rubella, sitomegalovirus, herpes simplex atau kita sering menyebutnya TORCH. Karena pemeriksaan TORCH ini bisa berdampak sangat serius jika memang pada saat kehamilan di trimester pertama terdeteksi adanya TORCH, maka berisiko sekali akan menyebabkan janin itu terjadi kecacatan. Kemudian pemeriksaan tuberkulosis, karena Indonesia merupakan negara tertinggi kedua ya untuk penyakit tuberkulosis. Kemudian untuk vaksinasi, jadi ibu hamil dipastikan sudah mendapatkan vaksin tetanus toksoid lengkap, yaitu sampai dengan tetanus toksoid yang kelima. Kemudian riwayat vaksin human papillomavirus atau HPV ini untuk mencegah kanker serviks. Dan kemudian riwayat vaksin COVID-19 dan riwayat vaksin influenza. Kemudian yaitu pemeriksaan penyakit tidak menular. Nah, di sini yaitu pemeriksaan untuk diagnostiknya adalah pemeriksaan ultrasonografi untuk mengetahui apakah ada kista di ovarium kita. Jika tidak ada, maka ovarium kita sehat. Bagaimana kondisi rahim kita, begitu ya? Apakah siap untuk adanya kehamilan? Kemudian pemeriksaan hidrosalpingografi atau HSG untuk menentukan apakah tuba atau saluran telur kita itu buntu atau tidak. Kalau buntu, maka itu harus dilakukan operasi begitu ya, agar dia bisa digunakan sebagai jalan telur bertemu dengan sperma. Karena tempat bertemunya telur dan sperma ada pada saluran tuba, sehingga jangan sampai tuba itu buntu gitu ya. Nah, kemudian ini screening genetik yaitu talasemia, kemudian ada anemia sel sabit, dan perlu juga pemeriksaan urin dan analisis semen. Jadi kesuburan itu tidak hanya terjadi atau ditentukan oleh pihak perempuan, tetapi juga pihak laki-laki. Karena pada laki-laki yang spermanya atau semennya tidak bagus, misalnya sel spermanya sangat sedikit atau bahkan tidak ada sel spermanya sama sekali, maka juga tidak akan bisa terjadi pembuahan. Sehingga ini sangat perlu sekali ketika merencanakan kehamilan sehat. Jika memang kondisi sperma belum bagus, maka perlu diperbaiki oleh androlog. Kemudian bagi
pasangan yang sudah pernah menikah dan merencanakan kehamilan lagi, maka diharapkan sudah pernah melakukan pemeriksaan IVA ataupun pap smear dan sadari sebagai deteksi dini kanker serviks maupun kanker payudara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan, yaitu buku saku merencanakan kehamilan sehat, kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin, dan pedoman pelayanan kesehatan masa sebelum hamil. Setelah mengikuti materi saya hari ini, mungkinkah semuanya sudah merencanakan kehamilan yang sehat? Jika memang belum, maka sebelum merencanakan kehamilan selanjutnya, pastikan bahwa kondisi reproduksi kita, kondisi kesehatan kita, maupun pasangan kita dalam kondisi yang sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.